Kakak Nur Hikmah dengan nomor NIM 18081054040, kelas 5A Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran-ukuran garis dan sudut pada segitiga. Konsep dasar trigonometri. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras ini merupakan dasar dari trigonometri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran-ukuran garis dan sudut pada segitiga. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan teorema Pythagoras ini. Adapun rumus dari teorema Pythagoras ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun triple Pythagoras, jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, maka dapat dipastikan bahwa C atau garis miringnya adalah 5. Kemudian teorema Pythagoras bentuk akar. Nah, adapun triple Pythagoras bentuk akar yaitu jika A sama dengan A akar B ditambah A akar C sama dengan A akar B ditambah C. Pada perbandingan trigonometri ini, sinus sama dengan sisi depan per sisi miring atau disingkat jadi demi, dan kosinus sama dengan sisi samping per sisi miring atau sami, dan tangen sama dengan sisi depan per sisi samping atau disingkat jadi desa. Jadi untuk menghafal supaya mudah, disingkat menjadi demi, sami, dan desa. Untuk kosekan, nah kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Maka rumus perbandingan trigonometrinya adalah sisi miring per sisi depan sudut. Kemudian sekan ini adalah kebalikan dari kosinus. Maka rumus perbandingannya sisi miring per sisi samping. Dan kotangen ini adalah kebalikan dari tangen. Maka rumus perbandingan trigonometrinya adalah sisi samping per sisi depan sudut. Selanjutnya adalah identitas trigonometri. Pertama adalah identitas trigonometri kebalikan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekan adalah kebalikan dari cos, maka rumusnya adalah 1 per cos X. Dan kosekan adalah kebalikan dari sin, maka kosekan X sama dengan 1 per sin X. Dan kotangen adalah kebalikan dari tangen, maka rumusnya adalah kotangen X sama dengan 1 per tan X. Selanjutnya, identitas trigonometri perbandingan, yaitu tangen A sama dengan sin A per cos A. Identitas trigonometri Pythagoras adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. 1 ditambah kotangan X
1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Selanjutnya, kuadran dan sudut istimewa. Kuadran adalah daerah yang dibatasi oleh sudut-sudut tertentu. Kuadran ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran pertama, sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini nilainya semuanya positif. Kemudian kuadran kedua, sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Pada kuadran ini, sin bernilai positif. Dan kuadran ketiga, sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Pada kuadrat ini, tangan bernilai positif. Dan kuadran keempat, sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadrat 4 ini, cos bernilai positif. Berikut ini sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, lalu bagaimana jika sudutnya itu lebih dari 90 derajat? Nah, untuk menentukan nilai sudut istimewa lebih dari 90 derajat, dapat menggunakan rumus sudut sama dengan alfa plus minus 90 derajat. Dengan ketentuan, jika genap, maka fungsinya tetap. Sin menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Nah, sedangkan jika ganjil, maka fungsi berubah. Misalkan sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangan. Ingat, tanda negatif dan positif sesuaikan dengan kuadran. Nah, tadi di awal kita sudah mempelajari tentang segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Nah, sekarang bagaimana jika segitiganya itu bukan segitiga siku-siku, misalnya saja segitiga sembarang. Nah, perhatikan pada gambar. A adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A, B adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B, dan C adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C. Nah, bagaimana jika salah satu sudutnya akan dicari? Maka menggunakan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus ini digunakan apabila ada pasangan sudut dan sisi yang berhadapan. Misalkan diketahui satu sisi dan dua sudut. Nah, maka untuk mencari salah satu sudutnya atau salah satu sisinya adalah dengan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini digunakan apabila diketahui dan ditanyakan tiga sisi dan satu sudut. Misalkan diketahui sisi, sudut, sisi. Nah, maka dapat dicari salah satu sisinya dengan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Untuk mencari sudut A, misalkan cos A, maka rumusnya adalah cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nah, itu dia penjelasan mengenai aturan sinus dan kosinus. Sebenarnya masih banyak sekali materi yang dibahas pada cabang ilmu trigonometri ini. Misalnya saja persamaan trigonometri, aturan luas segitiga, fungsi dan grafik trigonometri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin di antara teman-teman pernah bertanya,
Mengapa kita harus mempelajari trigonometri? Apa sih kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata trigonometri ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja di bidang geografi, di bidang arsitektur, di bidang astronomi, di bidang navigasi, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Trigonometri ini digunakan dalam bidang navigasi untuk menentukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Trigonometri umumnya digunakan untuk menentukan ketinggian menara dan pegunungan. Nah, teman-teman, jadi trigonometri ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Gak kebayangkan kalau misalkan menara setinggi itu diukur menggunakan meteran? Tentu saja tidak bisa, maka digunakanlah materi trigonometri ini. Trigonometri juga digunakan dalam oseanografi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Nah, ini berarti di bidang astronomi. Misalnya saja mengukur jarak bumi dan matahari. Nah, selanjutnya trigonometri ini juga digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Nah, itu beberapa contoh kegunaan trigonometri, dan masih banyak lagi kegunaan lain dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jumpai. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat